Mohon penjelasan tentang khilafah. Baik, masalah HTI. Kami tidak ada hubungannya dengan model-model baru. Akan tapi lihat, kami tidak pernah ada hubungannya dengan pergerakan-pergerakan yang muncul. Sudah tahu dari awal. Kita kukuhkan, terserah namanya apa, Hizbut Tahrir atau Hizbul Merdeka atau Hizbul mencolok kemana itu. Karena sekarang banyak macam-macam ini. Ada pembela ini, pembela apa, perang atau macam-macam. Yang penting kita punya kaidah, terserah. Kaidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah muslim, 5 identitas. Ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, sufiyah, bermadhab. Salah satu dari 4. Selesai. Dan jujur ini misalnya dari Hizbut Tahrir sendiri, kita pernah bertemu dengan beberapa teman-teman, bahwasanya waktu kita tanya akidahmu apa, Asy'ariyah, mereka diam, tidak berani. Selagi engkau tidak berani, maka kita tidak berani ngikut. Kalau sudah ikrar saya Asy'ari, Sufi tidak Sufi, ayo namanya apa saja, biarpun namanya pakai bahasa Jawa, tidak pakai bahasa Arab nih. Nah, pemburu ridho Allah, tidak apa-apa. Jadi ada persatuan di Indonesia pemburu ridho Allah, terserah. Akhirnya kita Asy'ariyah, saya sama ikut. Jadi masalah nama tidak penting. Tanyakan siapapun, amirnya dimanapun. Setiap kelompok yang datang kepada Anda, tanya dengan identitas 5 ini. Kalau dia tidak mau atau diam ragu saja, bagaimana orang ragu akan saya ikuti? Harus yakin dong. Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari, dengan para ulama-ulamanya, Ghazali, Baqillani, semuanya, Juwaini, seterusnya, sampai Imam Baijuri sampai Sanusi dan seterusnya. Itu akidah-akidah kita pelajari. Oh, itu saya. Terserah nama kelompoknya apa. Sebab ada yang di Hizbut Tahrir, ada orang dari asal Asari dan pesantren, yang barangkali mereka perlu hati-hati, tidak mudah kalau masuk sekelompok orang. Lihat, tidak sudah. Jadi tidak ada. Pokoknya orang pakai pergerakan baru, asalkan akidahnya begitu. Nah, saya bersama mereka. Biarpun saya tidak harus ikut jadi pemimpinnya, ada pengurus rantingnya atau cabang dan sebagainya, nggak usah. Kita tidak usah. Kita terlalu banyak yang diurusi. Kalau harus masuk ranting cabang ini. Bahkan ada Buya ini NU atau bukan? Ada Buya NU, ada bukan. Wah, Buya punya kartu NU atau tidak? Gimana? Mau disuruh ceramah di NU, tapi dibuatkan kartu NU dulu. Oh begitu ya, kalau ceramah harus pakai kartu dulu. Ya, kartu la ilaha illallah. Jadi memang sekarang banyak sesuatu yang aneh-aneh. Kita semua ahli sunnah wal jamaah, apakah namanya NU, ataupun yang di Lombok namanya Nahdlatul Wathon, atau ternyata yang di Medan namanya Al-Wasliyah, itu semuanya adalah akidahnya ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati, sufiyati. Coba kalau kita kelompok ada Nahdlatul Wathon, Syekh Zainuddin Al-Amtani Asy'ari, pengikutnya banyak. Ya kalau kita ke Medan Al-Wasliyah, pengikutnya banyak, akidah asy'ariyah, sufiyah. Di Jawa Nahdlatul Ulama. Ini ada ini. Jadi masalah kelompok-kelompok itu kaidahnya begini. Jadi terserah nanti apa, pokoknya kalau ada kelompok tidak bisa menyebut 5 ini, enggak masuk. Muslim ahli sunnati wal jamaati. Sebab ahli sunnah pun ada yang palsu. Muslim pun muslim gado-gado ada. Sekarang muslim merendahkan Al-Quran, bukan Nabi. Muslim liberal dan Islam. Kalau sudah mengatakan yang penting Islam, awas. Kok yang penting Islam ya? Islamnya genah dong. Islam macam-macam ini. Islam ahli sunnati wal jamaah. Orang ngaku ahli sunnah pun macam-macam. Di Cirebon aja udah ribut ngaku ahli sunnah, suka nyaci maki orang. Enggak, itu ahli sunnah wal jamaah palsu. Kita pengen ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, Asy'ariyah. Orang ahli sunnah wal jamaah itu ahli ilmu. Kalau punya masalah dijelaskan, tidak pernah memfitnah. Itu ahli sunnah wal jamaah dimanapun berada. Makanya ahli sunnah wal jamaah akan dia menulis buku dan seterusnya, dihadirkan Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, lihat punya buku. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu merusak bukunya Imam Nawawi, dirusak kitab adkarnya. Itu ahli sunnah palsu. Lihat di mana-mana pun lihat, tidak ada dialog, hampir tidak ada. Biar negeri Arab di mana dialog untuk membangun, untuk menyatukan pemahaman antara ahli sunnah wal jamaah palsu dan yang lain. Lihat, pasti ahli sunnah wal jamaah palsu nggak mau. Tapi kalau di masyarakat dia memfitnah, dikit-dikit bid'ah, sesat dan sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah yang asli adalah Asy'ariyah. Bisa saja nanti dialog ilmiah tentang Asy'ariyah, pemahaman Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian setelah itu Sufi, harus masuk dunia tasawuf. Biarpun tidak usah masuk tarekoh, tidak tarekohan, akan tapi dia bertasawuf. Maksudnya adalah membersihkan hati, memahami
Ikut apa yang dipetuahkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Al-Qushayri, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Abi Yazid Al-Bustami, dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu tokoh sampai kepada orang Arhaid, Imam Haddad rahimahullah ta'ala, terus sampai hari ini. Baik, itu sufi. Kemudian apa? Bermadhab. Kalau sudah ingkar madhab, nah ini termasuk yang ditanyakan tadi, misalnya Hizbut Tahrir, ikut madhab apa? Kita ini tanpa madhab, ya nggak bisa dong. Nggak bermadhab ya nggak bisa. Harus ada madhab yang diikuti. Sebab kalau tidak ikut madhab, ikut siapa ente? Mau ikut siapa kalau tidak ikut madhab 4? Ilmunya siapa? Lihat. Yang nggak mau bermadhab itu ternyata diam-diam ngintip. Yang dibaca bukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dibaca Sarah Bukharinya medoknya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian usul fikihnya adalah yang dirintis Imam Syafi'i dan penerusnya, Imam Bukhari dan saudara. Loh, katanya itu nggak ikut ulama, nggak ikut bermadhab. Tapi ilmu jadi mana? Nggak ada, itu pembohong itu. Seolah-olah mereka lebih tahu ilham dari Tuhan. Bagaimana itu? Nggak ada. Allah memudahkan para ulama untuk menukil ilmu dari gurunya hingga dinukil ke kita sampai hari ini. Jadi sufiah. Lihat, baik, itu yang bertanya selesai. Jadi saya tidak pernah punya KTP Hizbut Tahrir, dan juga sampai hari ini belum dibuatkan kartu organisasi apapun ya. Saya hanya punya kartu keluarga sama kartu kartu tanda penduduk ya. Sama SIM pun sudah habis atau belum, saya jarang lihat ya. Sama paspor. Nah, ini paspor saya sudah itu selesai. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan yang bagus, semoga Allah menyelamatkan kita. Baik, kemudian pertanyaan mujassim. Mujassim kafir. Yang mengatakan Allah jisim kafir, menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafir. Tapi ada kaidah masalah mengkafirkan orang. Sesuatu keyakinan yang kafir belum tentu bisa kita katakan kafir orang yang mengucapkannya. Lihat, kalau Anda bertanya tentang mujassim adalah kafir, akan berarti apakah si A itu kafir? Nggak bisa. Sebab masalah mengatakan kafir harus azan ditanya dulu. Kalau dia muta'awilan, dia pakai hujah-hujah, biarpun hujahnya salah tidak bisa kita kafirkan, tapi bisa kita salahkan. Tapi kalau orang mujassim mengatakan Allah berjisim, sama kita punya jisim, berarti Allah sama kita, maka itu adalah kafir jelas. Tapi kalau dengan mereka-reka Allah punya tangan, Allah punya mata, kebayang ya Pak? Cuman dia pengen keluar dari kekafirannya. Kalau ngomong begini dok, lihat apa yang ada pada benak manusia mendengar. Lihat, dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak seperti mata kita misalnya. Biarpun dia waktu ngomong begitu adalah salah, maka akan tapi waktu mengatakan tidak sama seperti mata kita, maka itu dia keluar dari kekafiran. Tapi yang benar bagaimana manhaj kita? Waktu melihat mata Allah, tangan Allah, melihat mata Allah, tangan Allah, berjalan Allah, semuanya kita ada dua manhaj. Tafwid jangan dibahas. Apa yang dimaksud dengan mata Allah? Jangan sok tahu. Lewati saja. Idza maratu bi ayati sifati mamuruha. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau engkau menemukan di dalam Al-Qur'an tentang mata Allah, tangan Allah, maka lewatilah. Jangan dibahas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy beristiwa. Apa maknanya? Jangan dibahas. Lewati begitu saja. Dilewati begitu saja. Ya, istawa. Maka ini manhaj. Atau takwil, dibawa orang yang mendengar ayat tersebut kepada pemahaman yang lain dengan hujjah yang pasti, agar tidak kepikiran dengan sesuatu yang bisa saja dia rusak di saat memahami itu, dialihkan ke yang lainnya. Itu manhaj takwil. Jadi tidak dibawa kepada zahirnya, tapi dibawa kepada makna yang lain yang keluar daripada zahirnya ayat, tapi dengan hujjah. Maksudnya istawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa atas arsy. Istiwa maknanya apa? Kalau kita memberi makna istawala, bukan kita merubah istawa menjadi istawala, tidak. Kita bagaimana? Atau Allah qadirun ala kulli syai'in 'alal 'arsy. Allah maha kuasa atas arsy. Allah berkuasa atas arsy. Apakah salah waktu kita mengatakan Allah berkuasa atas arsy? Ya tidak. Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk di atas arsy. Lah ini ada orang yang misalnya, ini adalah imamnya mujassim akhir zaman, mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Katanya ahli
salaf, pemikiran salaf, meninggal berapa 14 tahun yang lalu. Muhaddis, muhaddis itu lebih hebat dari Imam Bukhari. Nah, ini. Pengikutnya dikit-dikit mengatakan bid'ah sana sini, lihat. Ternyata dia terjerumus di dalam urusan Allah di atas arsy. Terjerumus. Kalau ulama dahulu ditinggalkan, kalau dia mentakwili mengatakan arsy paling gede makhluk Allah. Jadi Allah itu muhitun, meliputi arsy ini. Allah meliputi, gimana gambarnya? Rupanya dia bingung untuk menggambarkan. Dalam kalimatnya mencaci. Kenapa orang Asy'ariyah itu kok tidak bisa paham? Bahwasanya Allah itu muhitun bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu. Arsy itu begini, arsy itu paling gede. Ada dunia, ada bumi, bintang, rembulan, matahari, ini ada arsy. Ada kursi, ada arsy. Arsy paling gedenya makhluk Allah. Katanya, itu kan hayalannya, takwilannya, kesesatannya. Bahkan bisa kita katakan kekafirannya di sini. Kenapa dia Allah meliputi arsy? Karena meliputi muhitun, karena dia tidak mau takwil muhitun. Kalau kita kan tidak, Allah muhitun bikulli syai', Allah meliputi segala sesuatu bi'ilmihi, dengan ilmunya. Enak kita. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di hatimu, lihat. Yang kau sembunyikan di balik semuanya tahu. Kutumu ada berapa, tahu. Tapi lihat, Allah muhitun bilis. Kalau tidak dia bingung. Allah muhit. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak bola bundar, jadi Allah yuhitu. Loh, ini apa? Dia mengatakan ini makan, namanya makan adami. Innalillah, makan adami. Astagfirullahaladzim. Allah al-wujud fil adam. Lihat, nggak masuk. Allah yang maha ada dalam ketidakadaan. Gimana menjawabnya? Itu banyak kesesatannya mereka itu. Makanya kami siap untuk menjelaskan, wahai ustadz yang ngaku ahli sunnah tapi anda palsu, tolong jujur. Ayo kita diskusikan yang baik tentang akidah. Tentang akidah. Jangan membawa nama guru-guru besar tapi gurunya sesat, tidak disadari. Baik, kembali kepada yang ditanyakan. Jamnya lewat banyak. Baik. Jadi kalau ada orang mujassim, anda jangan mengatakan kafir. Karena bisa saja di mutakwil artinya masih pakai hujjah di saat dia mengatakan begitu. Kalau kita mengatakan sesat, iya. Tapi kalau mengatakan kafir tidak gampang. Jadi kalimat mukafirah belum, kalimat yang menjadikan orang kafir belum tentu orang yang mengucapkan kafir. Karena bisa saja Ammar bin Yasir mengatakan tidak mengingkari Nabi, keluar dari Nabi, tapi dia mukrah, hatinya dipaksa, dia dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil imani, bisa saja hatinya iman. Maka kalau urusan kekafiran perlu ditanya. Kalau dia ikrar, maka kita sepenggal lehernya. Tapi kalau tidak, apalagi dia masih mau, dia mutakwil, khususnya yang disebutkan tadi mereka muta'awil. Muta'awil artinya masih menggunakan hujjah, sehingga dengan hujjahnya itu adalah kita katakan dia adalah, tidak bisa kita katakan orang keluar dari iman, akan tapi dia orang kesesat dari keimanan yang benar. Ya. Adapun kalau naik haji di sana, memang rata-rata adalah orang yang mengukuhkan kepada guru-guru yang tajsim, yang mujassim semacam itu. Bagaimana? Sama, selagi kita tidak mengatakan kafir mereka. Tapi kalau mereka ngafirkan kita gampang, gara-gara ziarah kubur, ya Masya Allah. Alhamdulillah manhaj kita punya metodologi, kita punya cara berpikir, bukan mudah mengkafirkan. Nah, kalau mereka mengkafirkan kita, urusan dia, urusannya dengan Allah. Tapi kita tidak mengkafirkan dia. Akan tapi kalau memang kalimat ini mengkafirkan, menjadikan kafir, tapi orangnya belum terkafir. Bagaimana kalau kita Mekah, Anda sholat dengan mereka? Kenapa? Karena kita tidak mengatakan mereka kafir. Tidak, ahli sunnah wal jamaah Abu Hasan Asy'ari tidak mudah mengatakan kafir. Kalau kita mengatakan kafir, sudah dicek apa yang kau katakan, benar kau yakini begini, baru kita katakan kafir. Baik. Jadi tetangga Anda masih punya hak untuk Anda kunjungi, kasih makan. Tapi Anda punya keperluan untuk berdakwah kepadanya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari yang di rumah, katanya ingin segera dijawab. Maka jawaban pertama adalah supaya tidak dengar dari radio, mangga silakan datang ke majelis. Jawaban yang pertama ya. Yang kedua adalah karena majelis itu beda, jangan mengandalkan radio. Kalau tidak ditutup radionya nanti ya. Jadi insya Allah yang bisa hadir karena ada. Kalau di rumah itu memang insya Allah masih bisa. Mohon maaf yang mendengar radio, semoga Allah mengangkat derajat Anda. Jika Anda memang orang berjauhan, masuk akal mungkin. Kalau Anda dekat, mungkin Anda punya kesibukan ya. Nah, tapi bagi yang nganggur, hadirlah majelis, karena berkahnya majelis itu lebih banyak daripada mendengar melalui radio. Yang dengar radio, Masya Allah, sangat lebih bagus daripada dengar yang lainnya. Maka Anda mulia, Anda mendengar, apalagi Anda bertanya, jawabannya adalah PSK adalah hamba Allah.
Dia adalah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Anda bukan melarang jual beli dengan dia, akan tapi tugas Anda adalah mengingatkan dia, nasihati dia, membawa dia kepada keselamatan. Maka mohon maaf, PSK atau wanita yang katanya lacur dan sebagainya, dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengingatkannya, membawanya kepada kemuliaannya. Jual beli dengannya adalah halal. Sah jual beli dengannya. Mungkin yang ditanyakan adalah apa? Duitnya dari mana? Kan begitu ya? Duitnya dari mana? Ketahuilah, semua uang yang digunakan untuk transaksi dengan kita tidak usah perlu ditanya dari mana asalnya. Ya, tidak usah ditanya. Karena apa? Dia tidak selalu duitnya dari hasil yang haram. Bisa saja dia dikasih oleh orang, bisa saja punya toko, dia bisa ini. Jadi tidak usah kita terlalu detail semacam itu. Maka ketahuilah, kita lihat dohirnya saja sudah. Asal jual beli ini selesai. Dan urusan-urusan semacam itu adalah urusan gampang. Yang perlu kita benahi secara benar adalah bagaimana mereka terhindar dari yang namanya pelacuran. Semoga Allah menjauhkan mereka. Banyak dari kaum muslimat, naudzubillah, tidak merasa takut dalam berzina. Semoga siapapun yang mendengar suara ini, yang dia diuji oleh Allah dengan perzinahan atau menjadikan perzinahan untuk mencari uang rizki, ya kita doakan semoga Allah membuka rizki dengan pintu yang halal, dan Allah bencikan kepada perzinahan, dan Allah mengampuninya. Semua PSK yang mendengar ini mohon diamini. PSK yang mendengar melalui ini mohon diamini agar diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga Allah membuka rizki yang halal dan membencikan kepada zina. Amin. Allah. Karena mereka kasihan umat Nabi Muhammad juga. Kita tidak ingin mereka dihinakan di rumahnya, dihinakan di masyarakatnya, dihinakan oleh Allah. Kita tidak rela. Baik, kemudian masalah ijazah, insya Allah Anda akan dapat yang tidak sempat hadir, insya Allah juga mendapatkan bagian daripada ijazah syekh. Sebab yang namanya ijazah itu ada martabat, ada langsung, ada cukup dengan kitab dikatakan aku ijazahkan kepada semua yang baca buku, ada termasuk mendengar radio dan sebagainya, ada termasuk sebagian. Ini ada bab masalah nakal, ini pindahnya ilmu kepada orang lain, ada sampai nanti derajat wajadah. Wajadah itu adalah Anda menemukan bukunya, insya Allah Anda nyambung, sudah selesai. Baik, ini hanya mungkin kalau pengen mantep adalah Anda mengambil ijazah langsung, mendengar dari lidahnya beliau adalah tidak. Tapi dengan begini, insya Allah Anda sambung, dan Anda baca Ratibul Haddad, Anda insya Allah sambung kepada Imamul Haddad sampai disambungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah orang yang menikah. Menikah ada di Jepang, wanitanya di Jepang, bapaknya ada di Indonesia. Bagaimana kalau dengan HP? Dengar tak, tidak masalah. Tapi kalau akad nikah dengan HP, apalagi dengan televisi, itu babnya orang bingung. Sebab kita pernah dengar di Cirebon ada orang nikah melalui internet ya. HP apa internet? Internet. HP melalui, pokoknya walhasil ada aneh. Apa sih menjadikan bingung? Orang kok nikah harus pakai HP? Mohon maaf, apa karena kurangnya ilmu atau karena orang aneh-aneh? Kalau kurang ilmu dimaafkan. Kalau aneh, agama bukan untuk aneh-aneh. Mohon maaf. Pernikahan sangat gampang. Wanitanya ada di Mesir. Laki-lakinya ada di Mekah. Bapaknya ada di Indonesia Raya. Bisa nikah bareng? Bisa nikah? Anggap saja bapaknya ada di Indonesia, anak perempuannya di Malaysia, laki-lakinya masih sekolah di Mesir, pengen nikah di Mekah, bisa? Kok susah? Ada gampang, yang bikin susah itu karena qillatul ilm, tidak ada ilmunya. Atau pengen aneh-aneh sensasi, akhirnya dibuat di berita. Ada kiai atau ustaz atau dokter menikahkan anaknya dengan ini, hanya mau dimuat di koran. Kita perlu menghadirkan fikih. Ketahuilah, telepon dengan HP tidak disepakati ulama, telepon dengan internet tidak disepakati ulama. Kami bisa memberikan satu pernikahan yang disepakati oleh ulama, semuanya akan mengatakan sah. Kenapa kok susah? Kalau pakai HP ada yang mengatakan benar, nah. Kalau ini terputus gimana? Akatunal bahril madkur, mati HP-nya. Ayo. Atau bagaimana? Kemudian tidak melihat wajahnya dan sebagainya. Selesai. Ada pernikahan yang sangat gampang, dan semua 4 madhab, kalaupun ditambah 10 madhab lain lagi pasti mengatakan sama, halal. 4 madhab mengatakan boleh pernikahan dengan cara taukil. Perempuannya ada di Malaysia, bapaknya di Indonesia, laki-lakinya di Mesir, pengen nikah di Mekah. Cari orang di Mekah, 2 orang yang sama-sama tahu. Laki-lakinya suruh mewakilkan, hei Kang, tolong nanti terima pernikahan saya ya, dari pernikahan bapak yang ada di Indonesia kini. Bapaknya ada di Indonesia ngomong kepada laki-laki yang di sana, hei Ali atau Ahmad, aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan putriku dengan si fulan yang ada di Mesir ya. Yang maharnya ini ya, selesai. Nikahnya di depan Ka'bah.
Bapaknya tidur di sini, anak perempuannya tidur di Malaysia, anak lakinya tidur di Mesir. Tiba-tiba ada SMS, alhamdulillah sudah selesai pernikahannya. Hah, halal, tidak usah permasalahkan. Apa yang susah? Kau pakai aneh-aneh. Jadi mohonlah, fikih itu sangat gampang. Kalau tahu jalannya gampang, kau pakai shooting sana sini, diekspos di media dan sebagainya. Yuk kita kembali kepada kesederhanaan di dalam hukum. Begitu mudahnya orang masalah semacam ini. Taukil mewakilkan adalah sangat mudah. Jadi kalau menikah jangan bikin sesuatu yang ragu. Ya, nikahlah dengan cara yang pasti halal dan itu adalah ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman? Mohon kehadirannya besok ada pengajian. Apa? Tadi sudah makmumnya di sana boleh. Disebutkan tadi sholat di sana karena kita tidak kita katakan bahwasanya mereka itu kafir. Sudah dijawab tadi bahwasanya kita bermakmum dengan mereka juga sah-sah saja, tidak ada masalah karena akidah kita bukan akidah yang mudah mengkafirkan Alisa. Cuman masalah keafdalannya apakah lebih baik menyendiri atau tidak, ini adalah dibahas oleh ulama. Bebas, Anda boleh sholat rombongan sendiri, Anda boleh sholat dengan mereka. Cuman permasalahannya kalau Anda sholat rombongan sendiri, jamaah yang tidak ngerti urusan begitu heboh dengan Anda. Lagi di Mekah kok tidak jamaah itu bagaimana sih? Nah itu ya. Jadi lakukan jamaah dengan mereka dan Anda insya Allah mendapatkan pahala besar. Ada pengumuman, mohon maaf. Ini pengumuman sangatnya sekarang, ini pertanyaan yang tertulis. Ini datang melalui Facebook dari Korea. Bagaimana hukumnya makan daging ayam yang disembelih oleh orang non-muslim seperti yang ada di Korea? Di dalam, menurut jumhur ulama, bahwa makanan atau binatang yang disembelih oleh ahli kitab adalah boleh dimakan oleh seorang muslim asalkan kita tahu bahasanya cara penyembelihan adalah benar, bukan ditusuk bagian dari, kan ada sebagian menyembelih tapi dengan membunuh begitu saja. Misalnya kita tahu seorang Nasrani di dalam menyembelih ayamnya adalah dengan memenggal lehernya, maka itu adalah kita boleh memakannya. Biarpun dalam ini ada perbedaan sebentar, jadi supaya tidak terburu-buru. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan memang kalau kita berpegang dengan madhab ini teramat berat, sebab urusan makanan ini bukan urusan ngambil duitnya orang. Di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang namanya ahli kitab, yang boleh kita nikahi wanita-wanitanya dan juga yang halal sembelihannya adalah ahli kitab yang dari bapak moyangnya adalah nyambung kepada agama Nasrani yang masih asli, dan mustahil itu ada di Indonesia. Berarti menurut mazhab Imam Syafi'i, ahli kitab yang ada di Indonesia ini adalah wanitanya tidak sah kalau kita nikahi. Makna kalimat sah bukan berarti makna kalimat sah kita tidak sah untuk dinikahi. Kan menurut mazhab Imam Syafi'i, karena menurut mazhab Imam Syafi'i, mereka itu adalah bukan tergolong orang yang agamanya dari mbah-mbahnya nyambung kepada agama Nasrani yang asli. Baik, kita letakkan mazhabnya Imam Syafi'i, kita ikut mazhabnya jumhur ulama. Selain mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhabnya Imam Malik rahimahumullahu ta'ala, mengatakan bahwa yang disebut ahli kitab adalah semua orang yang berpegang dengan kitab suci, Injil dan Taurat, biarpun sudah dirusak. Makanya menurut jumhur ini, orang yang ada di Indonesia ini, biarpun dia tidak nyambung nenek moyangnya kepada agama Nasrani yang masih benar, akan tapi mereka bisa kita anggap sebagai ahli kitab yang sah untuk dinikahi wanitanya dan boleh dimakan sembelihannya. Baik, dalam hal ini ada dua macam. Masalah penyembelihan ringan. Jadi masalah penyembelihan asalkan disembelih orang Yahudi atau Nasrani dengan cara dipenggal lehernya, makan. Tidak usah khawatir. Halal. Adapun masalah orang berhati-hati ini lain cerita. Jangan dibikin orang ragu semuanya, apalagi di Amerika di sana. Jangan menyiksa orang. Akan tapi urusan pernikahan lihat sah. Jangan dikembangkan ini berarti setelah ini aku harus menikah dengan orang Nasrani. Ya, tidak dong. Sah itu kan bukan berarti impian, hanya urusan masalah sah. Akan tapi lihat di dalam pernikahan ada tanggung jawab anak-anakmu nanti bagaimana. Jadi di dalam masalah sah ini beda. Masalah sahnya pernikahan ini ada pembahasan panjang. Jadi jangan serta-merta wahai kaum muslimin, para bapak-bapak, adik-adik laki, adik-adik putra kami,
Jangan hanya setelah mendengar, oh sah ya menikah dengan orang Nasrani, lalu Anda bersegera menikah dengan orang Nasrani. Oh tidak, bukan begitu. Masalah sah, jujur. Kalau Anda menikah dengan seorang wanita yang mohon maaf, ada nenek-nenek umur 90 tahun, wahai anak pemuda yang ganteng umur 20 tahun. 20 tahun, ganteng, segar, sehat. Akhirnya ada informasi, aduh, kalau seandainya ada seorang anak muda pengen menikah dengan nenek-nenek umur 90 tahun, hukumnya adalah sah saja. Langsung pulang, abah, saya menikah dengan nenek-nenek 9 tahun, begitu, 90 tahun. Hah? Ya tidaklah. Dalam bernikah harus memilih dong. Ya bagus saja lah, boleh saja. Habis ini ada muda, buya saya ingin nenek 90 tahun, kasih kenan, carikan nanti nenek 90 tahun. Dan nenek 90 tahun, semoga sudah ampun, dia adalah tinggal tobat, dan dia tidak ada urusan dengan ini. Atau misalnya, kalau Anda mendengar bahwasanya di dalam sebuah kitab fikih, kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita gila, pernikahannya adalah sah. Apakah setelah itu lalu berkata kepada ibunya, mama, umi, saya akan menikah dengan wanita gila itu, begitu? Tidak. Jadi tidak semua sah itu harus diambil, harus ada dipertimbangkan. Apa yang menjadikan engkau melakukan itu semuanya? Mungkin Anda menikah dengan seorang nenek karena Anda punya kebutuhan, misalnya nenek itu ingin teman dan sebagainya, dan Anda bisa menemaninya untuk ibadah atau apa, mungkin. Dan Anda termasuk laki-laki yang tidak butuh dengan urusan-urusan laki perempuan, hanya Anda ingin halal berdua dan selesai. Atau Anda menikah dengan seorang gila, wanita gila, dan itu pahalanya gede, jangan dianggap tidak ada pahalanya. Pahala tidak tertarik rupanya. Apa? Mungkin dia adalah seorang wanita yang gila tapi butuh. Allah. Kalau gila butuh, bagaimana mereka melampiaskan? Namanya kayak manusia. Gila butuh. Anda mengganti, saya ingin memenuhi kebutuhannya dia. Saya tolong dia gila. Sebab gila yang butuh, memang dianya tidak dosa. Gila. Tapi di saat dia berzina dengan laki-laki, dosa atau tidak laki-laki itu? Dosa. Maka Anda menikahi orang gila dapat pahala, kan begitu. Kecuali kasus-kasus begini. Tapi dalam keadaan kasus normal, mungkinkah Anda akan milih orang gila? Sama. Menikah dengan orang Nasrani ada sah. Bukan berarti setiap sah harus kita kejar. Baik. Kita kembali kepada masalah makanan. Kalau di Korea, mohon maaf, di dalam semua madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, bahwasanya selain daripada Yahudi dan Nasrani bukanlah ahli kitab. Kalau tadi ingat, perbedaan tadi yang pertama antara madhab Syafi'i dan Jumhur, 3 madhab. Jadi madhab Syafi'i, 4 madhab itu bersepakat bahwasanya yang namanya ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Hanya menurut madhab Syafi'i, yang namanya Yahudi yang dianggap adalah Nasrani, yang dianggap yang sulalahnya, nenek moyangnya adalah nyambung kepada agama yang benar. Nah, selesai. Adapun di dalam masalah siapa yang disebut ahli kitab, siapa yang disebut ahli kitab, maka di sini 4 madhab semuanya bersepakat juga bahwasanya ahli kitab adalah orang yang berpegang pada kitab suci, Injil dan Taurat. Ini 4 madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik. Kemudian Imam Malik ini berada 2 pendapat. Sebagian kecil dari madhab Imam Malik mengatakan bahwa setiap agama yang masih berpegang dengan kitab, makanya itu adalah ahli kitab. Akan tapi apakah ini pembahasan masalah pernikahan? Ternyata bukan masalah pernikahan, masalah akad dhimmah. Baik, ini pembahasan panjang lebar karena kebetulan kami menulis dalam tulisan kami waktu kami sekolah dulu adalah ghairul muslimina fi Indonesia ahum dhimmiyun aharbiyun. Jadi orang yang bukan Islam di Indonesia ini mereka ahli dhimmah atau bukan? Sebab kalau kita akan ahli dhimmah itu berarti adalah kalau kita akan ahli harb maka harus didahului dengan kalimat dhimmah. Insyaallah pembahasan lain. Baik, intinya di Korea menurut jumhur ulama karena bukan agama Yahudi dan Nasrani, maka Korea adalah bukan ahli kitab. Sehingga sembelihannya pun tidak boleh kita makan kalau memang agamanya adalah bukan Nasrani dan Yahudi. Akan tapi jika Anda menemukan di Korea mereka itu adalah orang yang mengaku diri mereka adalah Nasrani, lalu menyembelih ayamnya atau kambingnya dengan cara yang seperti dalam Islam, Anda tahu itu orang Nasrani, maka kalaupun Anda tidak ikut madhab Syafi'i, ikutlah madhab Imam yang 3. Bahasanya sembelihnya orang Yahudi, biarpun nenek moyangnya bukan asal Yahudi, maka itu adalah boleh untuk dimakan. Jadi lihat Anda. Tapi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani, maka lihat, jumhur ulama mengatakan itu bukan ahli kitab. Sembelihnya adalah tidak diperkenankan untuk kita makan. Baik, itu saja. Jadi Anda lihat, itu adalah orang, sebab
Nah, agama Nasrani juga ada di Korea, agama Nasrani juga ada di Cina, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, itu saja. Kemudian